Anies misalnya di cawapresnya NU, Oke. atau kemudian atau didukung oleh partai dari NU, gitu kan, 99,9% Anies masuk putaran 2. Oke. Itu karena apa? Kita lihat lihat elektabilitas ya, Anies itu lemah di Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa itu adalah mayoritas NU, di mana dalam persepsi dan stigma masyarakat NU Jawa Tengah, Jawa Timur, berdasarkan survei, akseptabilitas terhadap Anies masih rendah sehingga berpengaruh lambat untuk kenaikan elektabilitasnya. Ini data survei. Tapi ketika Anies didukung oleh cawapres NU atau Anies didukung oleh partai NU, tembok yang membangun stigma negatif, kadrun dan sebagainya itu dengan sendirinya runtuh. Dan sini akseptabilitasnya akan naik. Dan saya bahkan berani mengatakan kalau ini sampai terjadi, udah pemenangnya Anies. Satu putaran? Enggak satu tetap putaran. Tetap 2 putaran, tapi pemenangnya Anies. Terus yang Bang Tony prediksi, bisa nggak seperti itu? Kalau soal variabel partai pendukung dan variabel Anies masuk putaran kedua, berhadapan dengan siapa? Ini belum dijelasin. Saya cenderung Anies kemungkinan kalau berhadapan dengan Ganjar. Oh, jadi bukan Prabowo ya? Bukan Prabowo. Oke. Jadi berarti Bang Tony mau mengatakan pemenang Pilpres nanti ini antara Anies dan Pak Ganjar? Iya. Clear? Ini prediksi. Nggak ada yang bisa memberikan jaminan. Ya, okay. Ini kan prediksi, Nggak, ini menurut analisis Pak Tony berbasis nih, ya. Menurut analisis yang banyak saya, jalan-jalan ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah nih kan. Iya. Bang Tony ini kan basis di sana paham betul kan? Karena di saya orang Jawa Tengah, saya pernah di pesantren ya. di antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya. Saya berhubungan dengan sejumlah kiai pesantren. Ya. Saya mendengarkan banyak aspirasi. Saya kemudian juga lihat survei, gitu kan. Begitu juga saya lihat bagaimana masing-masing kandidat itu melakukan safari dan pendekatan terhadap mereka. Ya itulah hasilnya ya kalau saya melihat seperti itu. Jadi menurut analisis Bang Tony berdasarkan pengamatan ya dan hasil-hasil survei yang tentunya tadi Bang Tony belum bisa juga dipercaya 100% ya, tapi dijadikan rujukan lah seperti yang gitu yang saya Maka Bang Tony memprediksi bahwa yang keluar ya ke putaran kedua untuk bertarung itu Anies dan Ganjar. Kemungkinan begitu, besar ya? Ya, kemungkinannya begitu. Tapi kita sekali lagi variabel yang muncul masih 40%. Meskipun kalau bahasanya lembaga survei seolah-olah variabelnya udah habis gitu. Enggak, partai belum, wakil belum, partai belum. Ini saya lanjutkan yang tadi. Okay. Ketika nanti sudah didaftarkan, orang fokus ini. Fokus, 3 orang. Berarti berhadapan. Kalau sementara itu masih ada nama Erick Thohir, ya istilahnya menjadi masuk di lingkaran opini, ada nama Sandi, ada nama macam-macam lah, yang sehingga ini publik tidak fokus kepada calon, seperti ada peran Pak Jokowi di sini, cawe-cawenya itu gitu kan, sehingga kemudian dijadikan sebagai bagian daripada variabel yang kemudian tinggal 19%. Dari awal saya bilang, penguasa itu semakin mendekati akhir, pengaruhnya akan berkurang. Nanti didaftarkan di capres, gitu, capres-capres, masyarakat semua, publik semua akan melihat capres-capres. Pak Jokowi udah terlupakan masa lalu, cuman akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu mengakses instrumen negara. Ya itu saja. Tetapi publik sudah akan melupakan Pak Jokowi. Yang diingat adalah 3 atau 4 nanti ya capres-capresnya siapa. Masyarakat ke situ, disitulah kemudian ada diskusi, ada dialog, ada adu gagasan di antara mereka di situ. Inilah panggung kayak Apeksi dengan kemudian Abdesi kemarin gitu kan. Pertanyaannya, siapa yang memenangkan panggung itu kalau 3 hadir di situ? Ini kan variabel penting. Apalagi kemudian ada variabel debat. Beberapa kali debat gitu kan. Kira-kira ketika debat dari 3 itu kira-kira siapa yang kira-kira lebih bisa menghipnotis audiens. Karena apa? Itu sudah bagaimana narasi, diksi, bagaimana gagasan, meskipun sudah disiapkan gitu kan, emosi juga kelihatan, tidak ada lagi pencitraan.
panggung itu adalah panggung betul-betul masyarakat melihat isi otak. Bukan Ada yang melihat panggung sedikit. sandiwara ya? Bukan panggung sandiwara lagi. Nah, sementara ini panggung sandiwara, panggung pencitraan begitu banyak. Tapi pada saat itu orang yang mau gebrak meja akan ketahuan, gitu. Orang yang mau suka joget-joget akan ketahuan, orang yang serius akan ketahuan. Di situ sesungguhnya estalase yang akan dilihat oleh rakyat. Dan seperti mirip di DKI, bahwa kalau sudah debat kandidat itu besok paginya itu tukang sayur cerita, wah itu enak ngomongnya ya. Kemudian orang mau ke sawah cerita, iya ya bagus itu, cocok itu. Ada orang ini, itu nggak bener itu. Masyarakat akan membicarakan.